Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elviana Wulandari dengan NIM 2023 1011103110092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 guna memenuhi tugas mata kuliah penologi yang sedang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Yaris Adial. Langsung saja, saya akan membahas dari KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia. Itu merupakan KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan sejarah kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaruan hukum nasional negara Republik Indonesia seperti Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas dinyatakan dalam konsideran rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUKUHP yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, landasan filosofis bagi KUHP untuk penerapan pemidanaan. Itu adalah berpegang pada pertanggungjawaban pidana yang terkadang melibatkan pihak lain selain pelaku tindak pidana atau adanya kelalaian dalam menjalankan kebijakan sehingga terjadi tindak pidana yang tidak diinginkan. Dalam konsep pembaruan KUHP di Indonesia, ide ini dicerminkan dalam ide keseimbangan atau monodualistik. Selama ini kita hanya berpegang pada adanya kesalahan dalam tindak pidana atau sering kita sebut tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun dalam KUHP lama hal ini belum diatur, namun dalam perkembangan saat ini asas ini tuh tidak cukup. Saat ini hukum pidana lebih menuntut adanya keseimbangan karena melihat tujuan adanya hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Bila selama ini kita hanya melihat hukum sebagai suatu untuk mencapai kepastian hukum, hal inilah yang perlu dibenahi. Penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan dalam rangka perubahan hukum pidana. Dari beberapa hal yang akan dibahas ke depannya, ada hal penting dalam sistem pemidanaan yang mendesak untuk diadakan dan dimasukkan ke dalam konsep pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu masalah tujuan dan pedoman pemidanaan. Dalam rekonstruksi sistem nasional, rangka hukum melakukan pidana itulah maka berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku. Dalam ketentuan umum buku 1 RUKUHP yang dimasukkan rumusan mengenai tujuan pedoman pemidanaan. Pembaharuan hukum pidana dalam hal ini berkaitan dengan reorientasi dan tujuan pemidanaan. Hal ini penting untuk melihat apa maksud dan capaian yang hendak diharapkan atas sebuah proses pembaharuan dalam hukum pidana. Mengetahui maksud dan capaian mengenai tujuan pemidanaan akan menunjukkan paradigma negara atas perlindungan dan jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi terhadap warga negaranya sebagaimana yang dicantumkan dalam konsiderannya. Namun tujuan pemidanaan dalam RKUHP perlu dilakukan peninjauan untuk melihat sejauh mana landasan tujuan pemidanaan dan bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan karena penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan dari kebijakan hukum pidana atau penal polisi. Lalu
saya akan membahas mengenai tujuan pemidanaan dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia. Usaha pembaruan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai. Kunci dari tujuan nasional itu sendiri yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal sebagai social defense dan social welfare. Dalam keadaannya, dua kunci ini melihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan atau pembangunan nasional. Lalu patut dicatat bahwa kedua istilah ini pun sering didapatkan dalam suatu istilah seperti perlindungan masyarakat. Itu sudah mencakup juga mengenai kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan pencegahan kejahatan, pengayoman atau pengamanan masyarakat, pemulihan keseimbangan masyarakat, penyelesaian konflik, dan mendatangkan rasa damai. Lalu yang kedua ada aspek perlindungan, pembinaan individu pelaku tindak pidana atau aspek individualisasi pidana. Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan. Yang pertama itu adalah rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi atau memasyarakatkan terpidana untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan yang merusak atau merugikan diri sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Yang kedua, agar berbudi pekerti atau berakhlak Pancasila, seperti membebaskan rasa bersalah dan melindungi dari si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang atau tindak pidana yang tidak manusiawi, dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila tujuan pidana dan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka suatu teori yang hanya melihat salah satu dari aspek tujuan umum tersebut sebenarnya terlalu bersifat sepihak. Dalam konsep rancangan buku 1 KUHP, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Yang kedua, mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik, berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat. Lalu yang ketiga, menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Lalu yang keempat, ada membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Lalu ada pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia. Rumusan tujuan pemidanaan tersebut tercantum dalam pasal 51 dan 52 RUU KUHP periode pembahasan September tahun 2019. Pasal 51 RUU KUHP tahun 2019, pemidanaan bertujuan yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana yang dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang timbul dan memulihkan akibat tindak pidana keseimbangan yang pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah menumbuhkan rasa penyesalan, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Lalu ada pasal 52, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Lalu selanjutnya ada pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
menandai perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia yang semula sangat dipengaruhi sistem hukum kolonial Belanda menjadi sistem yang lebih modern, humanis, dan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pengaturan eksplisit mengenai pedoman pemidanaan yang sebelumnya tidak pernah dirumuskan dalam KUHP warisan Belanda sebelumnya itu menggambarkan transformasi yang substantif dan orientasi pemidanaan yang semula bersifat restributif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan restoratif. Dalam perspektif politik hukum, pengaturan pedoman pemidanaan ini mencerminkan pergeseran orientasi dari sekedar penegakan kepastian hukum menjadi penyeimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Lalu secara teoretik, pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang mengintegrasikan prinsip-prinsip teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau pencegahan dan perlindungan masyarakat, dan teori gabungan atau integratif. Hal ini tercermin dalam kewajiban hakim mempertimbangkan unsur kesalahan, motif, akibat, kondisi pelaku, serta dampak terhadap korban dan masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi berfungsi sebagai sarana balas dendam negara, tetapi diarahkan sebagai mekanisme korektif yang memberikan dimensi kriminologis, sosiologis, dan viktimologis dari suatu tindak pidana. Lalu ada pengaturan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengambil pendekatan individualis pidana. Nah, konsep ini tuh membedakan tingkat kesalahan antara pelaku satu dan pelaku lainnya, sekaligus memperhatikan kapasitas pemulihan pelaku melalui faktor-faktor itu sendiri. Seperti contohnya penyelesaian usia, kondisi sosial, serta kontribusi terhadap masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan pendekatan modern bahwa pidana harus bersifat selektif dan proporsional, bukan sekedar represif. Dengan demikian, pemidanaan ditempatkan sebagai sarana pembinaan sosial atau social retribution, bukan hukum yang menimbulkan penderitaan. Penempatan pedoman khusus pemidanaan bagi anak merupakan langkah progresif yang konsisten dalam prinsip best interest of child yang telah menjadi standar internasional. Ini tuh juga menunjukkan bahwa KUHP baru juga telah mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak atau CRC dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 itu sudah memperkuat anak dan menegaskan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana harus dipandang sebagai individu yang perlu dibina, bukan dihukum secara represif. Pedoman pemidanaan juga sejalan dengan wacana restoratif justice, terutama dalam penekanan terhadap penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, dan pemanfaatan korban. Hal ini merupakan respon terhadap kritik sistem pemidanaan lama yang terlalu menekankan pemenjaraan dan kurungan dan kurang memperhatikan kepentingan korban. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang lebih besar bagi korban untuk diakui perannya dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, dalam konteks akademik masih terdapat beberapa catatan kritis. Yang pertama, meskipun pedoman pemidanaan tampak komprehensif, implementasinya sangat bergantung kepada konsentrasi dan kemampuan hakim menerjemahkan pedoman tersebut dalam putusan. Tanpa pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, pedoman tersebut itu juga berpotensi hanya menjadi norma deklaratif. Lalu yang kedua, walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini memasukkan konsep keseimbangan monodualistik, masih ada tantangan dalam penyusunan pedoman yang lebih teknis untuk menghindari disparate
disparatis pemidanaan. Lalu yang ketiga, meskipun orientasi restoratif diakui, UU ini tetap tidak memperhatikan banyak ketentuan pemenjaraan sehingga efektivitas penerapan prinsip restoratif perlu dievaluasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini merupakan kemajuan yang cukup signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Norma ini juga mencerminkan orientasi pembaharuan hukum yang lebih modern, berimbang dan berkeadilan, serta memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Lalu keberhasilannya akan sangat bergantung kepada kualitas interpretasi, konsistensi dan penerapan, serta sinergi antara teori pemidanaan, kebijakan, dan praktik peradilan pidana yang ada di lapangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pedoman pemidanaan KUHP lama versus KUHP baru. Yang pertama, dari dasar filosofis pemidanaan yang KUHP lama. Nah, itu tidak memiliki rumusan atau tujuan pedoman pemidanaan yang secara eksplisit sebagai produk kolonial yang orientasinya itu didominasi dengan paradigma retributif atau pembalasan dan kepastian hukum. Lalu pemidanaan lebih dimaknai juga sebagai sarana negara memberikan penderitaan kepada pelaku karena melakukan tindakan melawan hukum. Lalu kalau di KUHP baru membuat secara tegas tujuan dan pedoman pemidanaan dalam buku 1, pendekatannya bersifat integratif, menggabungkan antara retributif, preventif, korektif, dan juga restoratif yang dasarnya berlandaskan kepada nilai Pancasila, HAM, dan filosofis keseimbangan monodualistik. Lalu yang kedua ada pengaturan pedoman pemidanaan. Untuk yang KUHP lama sendiri itu tidak ada pedoman baku untuk hakim. Hakim hanya mengacu kepada batas minimum maksimum pada pidana dalam pasal. Penjatuhan pidana itu sangat bergantung kepada subjektivitas hakim sehingga sering menimbulkan disparatis pemidanaan. Nah, di KUHP baru menetapkan pedoman pemidanaan secara rinci pada pasal 55 sampai 60 seperti tingkat kesalahan, motif, akibat perbuatan, kondisi pelaku, kondisi korban, dampak terhadap masyarakat, keadaan yang memberatkan dan meringankan. Lalu yang ketiga ada pertimbangan hakim. Nah, di KUHP lama tidak ada daftar atau faktor yang wajib dipertimbangkan hakim. Nah, hakim itu hanya mempertimbangkan kesalahan dan unsur-unsur delik. Tidak ada kewajiban mempertimbangkan korban masyarakat atau dampak sosial. Lalu di KUHP baru itu hakim mempertimbangkan 12 faktor termasuk karakter pribadi, akibat bagi korban, pencegahan masyarakat, serta pemulihan kerugian. Lalu yang keempat ada memberatkan dan meringankan. KUHP lama itu tidak diatur dalam ketentuan umum, hanya beberapa pasal tertentu menyebutkan pemberat, misalnya seperti kejahatan saat malam hari lalu dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada yang daftar komprehensif keadaan yang meringankan. Lalu yang pada KUHP baru itu mengatur secara tegas keadaan yang memberatkan, contohnya pada pasal 56 seperti residivis, lalu kekejaman penyalahgunaan jabatan, dampak sosial yang besar, juga mengatur keadaan meringankan seperti yang ada pada pasal 57. Lalu yang ada perlindungan terhadap korban. Nah, di KUHP lama tidak ada memberikan ruang khusus untuk korban, fokus pemidanaan hanya pada negara dan pelaku. Lalu ada UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru yang mengatur mengenai korban yang ditempatkan sebagai pertimbangan penting. Pedoman memperhatikan pemulihan keseimbangan sosial, penyelesaian konflik, dan juga pengembalian kerugian dan pemaafan korban. Lalu ada pemidanaan anak. Nah, di KUHP lama itu tidak memiliki sistem terpisah bagi anak, hanya mengatur mengenai pengurungan pidana bagi anak pada pasal 45 tanpa pendekatan perlindungan khusus. Lalu pada KUHP baru pedoman khusus pemidanaan anak pada pasal 58 tuh berbasis best interest of child selaras dengan UU SPA dan Konvensi Hak Anak yang menekankan pada pembinaan bukan
bukan pemenjaraan. Lalu yang ketujuh ada asas pemidanaan. Kalau di KUHP lama itu tidak menegaskan asas pemidanaan secara eksplisit, tidak mengatur asas proporsionalitas, humanitas, dan tujuan pemidanaan secara formal. Lalu kalau yang di KUHP baru itu menempatkan asas tidak merendahkan martabat manusia, proporsionalitas, keadilan humanis, lalu keseimbangan monodualistik, individualisasi pidana. Lalu yang terakhir ada kebijakan kriminal. Nah, di KUHP lama itu berorientasi pada penjeraan dan pembalasan. Sedangkan di KUHP baru itu berorientasi kepada restoratif justice, pemulihan kerugian, penyelesaian konflik, dan juga reintegritas sosial pelaku. Hal ini selaras dengan tren global pemidanaan modern. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.